Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan jurnal refleksi di mingguan ketiga di modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Rangga Pamungkas, calon guru penggerak angkatan 11, dan Ibu Palupi Dewi Sari selaku pengajar praktik saya, dan juga Ibu Geswandari selaku fasilitator saya. Saya menggunakan model 4C yang diantara connection atau koneksi, yang maksudnya apa keterkaitan yang didapat dengan peran sebagai JGB. Yang kedua, challenge, tantangan. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi JGB atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan yang keempat adalah change, perubahan. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Langsung yang pertama saja, connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Pada modul ini saya belajar tentang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkat kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, lebih efektif dan cenderung lebih realistis atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena guru dapat bekerja lebih baik dengan murid. Selanjutnya, challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa perkembangan kompetensi sosial emosional murid akan berkembang sendiri seiring dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga saya hanya membantu anak-anak ketika mereka mengalami konflik dengan temannya. Next, konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Seperti diantaranya adalah yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri ini memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, pengelolaan diri yang menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, kesadaran sosial, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang sangat bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat dicapai dengan cara yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran sekolah, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, kemitraan atau kerjasama di lingkungan sekolah, keluarga, maupun komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, kurikulum dan pembelajaran yang jelas, bermakna, dan juga evaluasi secara berkala. Dan yang terakhir adalah change atau perubahan. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya, ternyata saya belum memahami sepenuhnya apa itu pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Selanjutnya, saya akan menerapkan perubahan-perubahan baik di kelas maupun di sekolah. Menerapkan perubahan bagi murid. Yang pertama, mengajak murid mengekspresikan emosi dengan menempel pada papan perasaan, mengungkapkan perasaan lalu berdiskusi untuk mengatasinya. Yang kedua, mengintegrasikan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran.
Dan yang ketiga, mengembangkan hubungan positif dengan semua warga sekolah dengan 5S, yaitu senyum, salah, sapa, sopan, dan juga santun. Selanjutnya, menerapkan perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama adalah menjadi teladan, yang maksudnya menjadi contoh dalam penerapan kompetensi sosial dan emosional bagi rekan sejawat. Dan yang kedua, belajar, yaitu melakukan refleksi kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi sosial dan emosional. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan kompetensi sosial emosional. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.